kami ucapkan selamat malam bagi jemaat semua. Kita bersyukur atas anugerah Tuhan. Kita boleh beribadah. Ibadah yang kedua dalam minggu ini. Tadi pagi jam 10, kemudian malam hari ini kelompok lain kita beribadah jam 18 lewat 30 menit. Baik, sebelum kita belajar dari firman Tuhan, kita mau datang kepada Tuhan di dalam doa. Bapa kami di sorga, kami mengucap syukur kepadamu kalau malam hari ini kami boleh beribadah kepada Tuhan. Bapa, kami mau mendengar firman-Mu, berbicaralah Tuhan. Roh Kudus memampukan kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu serta mentaatinya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Firman Tuhan malam hari ini kita buka di dalam kitab Kejadian. Kitab Kejadian pasal 21 ayat 1. Demikian firman Tuhan. Tuhan memperhatikan Sarah seperti yang difirmankannya. Dan Tuhan melakukan kepadanya seperti yang dijanjikannya. Jemaat Tuhan, di dalam Kejadian pasal 21 ayat yang ke-1 yang kita sudah baca tadi. Ini kata pertama ialah perhatikan. Itu terdapat dalam ayat yang pertama. Dan kata kedua ialah melakukan. Jadi perhatikan, itu kata yang pertama. Yang kedua melakukan. Ada banyak orang Kristen tidak sadar sejauh mana Allah memperhatikan hidup mereka, karena tidak menyadari, tidak memahami semuanya itu. Maka akibatnya hidup mereka penuh dengan kekecewaan. Jemaat Tuhan, kita melihat di benak Tuhan, Dia memperhatikan, Dia melakukan. Janjinya, rencananya, berkatnya, pertolongannya kepada orang percaya. Sebagian lagi orang tidak menyadari bahwa Allah akan melakukan sesuatu yang baik di dalam hidup mereka. Akibatnya, mereka selalu mengandalkan kekuatan mereka sendiri dalam mencari keberhasilan hidup. Kita memperhatikan Sarah sempat keliru di dalam semuanya ini. Tuhan sudah menjanjikan dia akan mendapat keturunan, Tuhan akan tolong dia. Tetapi karena tidak sabar untuk menantikan pernyataan wujud dari janji Tuhan itu, maka dia menyarankan hal yang salah kepada Abraham sebagai suaminya, sehingga dia menyuruh Abraham untuk mengawini gundik mereka. Jemaat Tuhan, akibatnya apa? Berhasil memang, tetapi dengan semuanya itu maka akan terjadi persoalan lepas persoalan terjadi dalam rumah tangga mereka setelah Ismail itu dilahirkan. Namun kalau dia mengerti bahwa Allah memperhatikan dan Allah melakukan dengan waktu yang tepat, maka sampai kapanpun dia tetap sabar menunggu, dan pada waktu Tuhan bekerja, maka apa yang Tuhan kerjakan itu sangat indah dan jelas indah. Jemaat Tuhan yang saya kasih malam hari ini, landasan pertama yang harus kita bangun di dalam kehidupan iman kita ialah menyadari Allah itu dekat dan penuh perhatian terhadap kita. Kenapa? Sebab Dia memanggil dan Dia setia. Kita dipanggil menjadi anak-anaknya.
Kita menjadi imaman rajani, umat milik kesayangan Tuhan. Oleh sebab itu, kapanpun dan dimanapun, dalam situasi apapun, sadari bahwa Allah memperhatikan kita. Kita harus sadari dan mengimaninya bahwa Allah melakukan hal yang terbaik bagi kehidupan kita, sehingga kita tidak berusaha untuk mencari jalan yang salah, jalan yang keliru. Kenapa? Sebab Tuhan katakan, jalanku bukan jalanmu, jalanmu bukan jalanku. Jalan yang disangka orang benar itu menuju maut. Jalan yang disangka orang betul, mantap, baik, tetapi akhirnya binasa. Oleh sebab itu, jemaat Tuhan yang saya kasih, mari sadari kapanpun, dimanapun kita, dalam situasi apapun, kita meyakini kita ada dalam Dia, maka Allah memperhatikan. Dia memperhatikan kita 24 jam sehari. Bukan hanya itu, namun Dia juga akan melakukan berbagai macam kebaikan kepada kita. Kita harus selalu ingat bahwa semua janji Allah itu diberikannya untuk kebaikan kita. Jemaat Tuhan, kita diperhadapkan pada situasi yang tidak menguntungkan kita. Banyak persoalan yang terjadi kepada dunia. Bahkan banyak hal yang mungkin mencemaskan kita. Namun kita memperhatikan, kita dipanggil menjadi anak Allah. Dia yang panggil, Dia setia. Oleh sebab itu, dua kata ini yang tersirat, yang termuat dalam ayat 1 pasal 21, perhatikan, renungkan, camkan, Dia memperhatikan. Tuhan tidak masa bodoh. Dikatakan dalam Roma pasal 8 28, dalam segala sesuatu Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Tuhan tidak masa bodoh. Dia memperhatikan, walaupun dalam perjalanan kehidupan terasa lelah, terasa sulit, seolah jalan itu buntu, tetapi semasih ada Tuhan, maka di sana terjadi pertolongan. Sebab Dia memperhatikan, Dia melakukan seninya dan pegang janji Tuhan. Tatkala kita pegang janji Tuhan, maka perjalanan kekristenan kita tidak akan teratur. Tatkala kita pegang janjinya, maka kita tidak akan tersandung dengan persoalan, dengan kerikil, dengan masalah yang datang. Kita malam hari ini mungkin berkata, ngomong ya, tapi apakah ada bukti? Hari kemarin, berapa hari lalu kita belajar tentang Yusuf. Yusuf, dia dipanggil Tuhan bahwa dia menjadi orang penting. Kakaknya, saudaranya, orang lain dia selamatkan, tunduk kepadanya. Tetapi tatkala Yusuf menjelaskan itu, tatkala berkas gandumnya, berkas gandum kakaknya tunduk kepadanya, tatkala Yusuf menjelaskan bintang saudaranya tunduk kepadanya, maka membuat saudaranya benci dia. Dan hari ini Tuhan nyatakan tidak dilaksanakan hari esok. Memerlukan waktu yang panjang. Yusuf harus menjalani kehidupan yang melelahkan. Dibenci saudaranya, mau dibunuh saudaranya, dijual saudaranya menjadi budak. Dia menjadi budak di keluarga Potifar. Dia masuk penjara. Kita lihat, dia seorang budak, dia seorang tahanan, tapi bukan tahanan karena kejahatan, karena fitnahan. Rencana Tuhan dilaksanakan. Pasal 50 ayat 20, kitab Kejadian. Tatkala kakak-kakaknya bertemu dengan dia, Yusuf berkata, kalian mereka-mereka yang tidak baik kepadaku, tapi Tuhan melaksanakan yang terbaik untuk banyak bangsa, untuk kalian sekalian,
dan untuk semua orang. Alkitab mencatat Yusuf punya peranan penting. Dia tahanan, sekali lagi bukan kejahatannya, dia budak, tetapi tatkala dia terus berpegang akan janji Tuhan, dan itu menjadi satu kenyataan bahwa Tuhan angkat dia, angkat bangsa, keluarga dan saudaranya. Oleh sebab itu, jemaat Tuhan yang saya kasihi, mari kita renungkan sejenak. Bagaimana situasi kehidupan kita? Usaha mungkin menurun, persoalan lain, namun kita memperhatikan. Kalau Tuhan memperhatikan Sarah, Tuhan juga melakukan kebaikan dan melaksanakan apa yang dijanjikan kepada Sarah, sebab dia dipanggil menjadi umatnya. Kalau Tuhan panggil kita, dia memperhatikan kita. Tetapi Allah kita Allah yang sopan. Dia memberikan kesempatan untuk kita datang, berharap, percaya dan menyerahkan diri kepadanya. Tapi dia tidak memaksa kita. Namun dia katakan, mari kepadaku, hai kamu sekalian yang letih lesu dan berbeban berat. Dia mau tolong kita. Dia mau membantu kita. Dia mau menyatakan kuasanya kepada kita. Sebab dia adalah Allah yang peduli. Dia memperhatikan, dia melakukan sesuatu yang baik dan indah bagi kehidupan orang yang percaya, walaupun harus mengalami perjalanan kehidupan yang sulit. Itu merupakan proses, tapi di ujung sana ada kebaikan. Amin. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa kami di sorga, kami mengucap syukur kepadamu pada malam hari ini dengan renungan singkat. Karena situasi dan kondisi ibadah kami singkat, namun apa yang Tuhan katakan kepada kami, bahwa Allah kami Allah yang peduli. Dia memperhatikan dan dia melakukan apa yang dia janjikan, sebab Allah setia dengan janjinya. Ajar kami untuk setia kepadamu. Ajar kami untuk berpegang teguh kepada firman-Mu. Dan kami sadar, tatkala Tuhan, Alkitab katakan tidak ada sesuatu pun dapat melawan. Tatkala Tuhan hadir di dalam kehidupan kami, dia memperhatikan, dia melakukan perkara besar untuk Bapa di sorga ditinggikan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Demikian firman Tuhan. Selanjutnya saya kembalikan kepada Saudara Heti untuk memandu acara kita sampai akhir.